jumpa lagi dengan saya Dr. Ananda di channel Kucil Family. Pada video kali ini saya akan menginfokan tentang bagaimana cara menggunakan suntikan insulin dengan baik dan benar, serta apakah boleh menghentikan suntikan insulin ini jika kadar gula darah Anda sudah normal. Oke, simak videonya ya. Sebelumnya, saya akan memberitahukan Anda bagaimana cara menggunakan suntikan insulin pen ini dengan baik dan benar, agar dosis obatnya bekerja dengan optimal dan saat penyuntikan tidak nyeri dan tidak mengiritasi kulit. Keluarkan insulin pen dari dalam lemari pendingin kira-kira 30 menit sebelum digunakan agar suhu insulin sesuai dengan suhu ruangan sehingga tidak nyeri saat disuntikan. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun dan air mengalir. Lepaskan penutup insulin pen, lalu pasang jarum insulin pen. Di bagian ujungnya diputar, lalu dicabut. Setelah itu, atur jumlah dosis yang hendak diberikan sesuai dengan petunjuk dokter Anda. Ada tanda kecil di sini, itu adalah petunjuk berapa dosis yang Anda pakai. Oke. Contohnya saya memakai 12 unit insulin. Saat menyuntikkan, hati-hati, perhatikanlah apakah ada gelembung udara seperti ini. Jika ada gelembung udara seperti ini, Anda harus mengeluarkannya dengan cara cabutlah, tutup jarumnya, kemudian putar dosisnya, kira-kira sedikit saja, misalnya 6. Lalu dorong dengan posisi tegak lurus dan keluarkan udaranya seperti ini. Jika masih ada juga, putar lagi sedikit, lalu keluarkan lagi hingga tidak ada gelembung udara atau obatnya ada menetes keluar. Artinya gelembung udaranya sudah bersih dan insulin siap disuntikan. Ingat untuk memeriksa jumlah dosis insulin sebelum Anda menyuntikkan insulin pen. Titik penyuntikan kira-kira 1 telunjuk jari Anda atau sekitar 5 atau 6 cm dari titik pusar. Kemudian cubit kulit agak banyak agar kita mendapatkan jaringan lemaknya. Bersihkan area kulit yang akan disuntik dengan tisu atau kapas alkohol dan tunggu hingga kering sebelum Anda menyuntikannya. Pastikan menyuntikkan insulin sampai habis sesuai dosisnya. Dan jangan terlalu cepat untuk menarik jarumnya. Tahanlah sekitar 10 hingga 30 detik hingga semua dosis insulin masuk ke dalam tubuh Anda. Suntikan insulin diinjeksikan di jaringan lemak bawah kulit atau jaringan subkutan. Biasanya di area perut, paha, lengan bagian atas, punggung bawah, atau pinggul. Tapi daerah yang paling sering biasanya daerah perut. Penyuntikan ini harus berotasi agar tidak terjadi lipodistrofi, yaitu penumpukan atau kerusakan jaringan lemak bawah kulit. Karena hal ini dapat mengganggu penyerapan insulin yang Anda suntikan. Cara kedua, Anda bisa membuat 4 kuadran di daerah pusat. Dan setiap kuadran Anda bisa menyuntikkan beberapa kali, kemudian lanjut ke kuadran berikutnya dan seterusnya. Saat selesai menggunakan, ingat tutup jarumnya kembali dan jangan tegak lurus menutupnya, tetapi agak miring agar tidak melukai tangan Anda. Dan tutup kembali, dan kalau bisa simpan di dalam kulkas. Semakin tinggi dosis insulin yang Anda gunakan, maka semakin lama Anda menahan jarum insulin pen saat disuntikan agar dosis obatnya benar-benar dihabiskan saat disuntikan.
Tapi jika Anda terlalu cepat mencabut jarum insulin pennya dan tampak obatnya menetes, artinya dosisnya tidak sampai habis disuntikan. Nah, pada pemakaian berikutnya sebaiknya harap diperpanjang lagi waktu menahan jarum di dalam kulit hingga dosis obat optimal dihabiskan. Suntik insulin merupakan salah satu terapi dari penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, di mana dalam penggunaannya tidak boleh sembarangan agar obat ini bisa bekerja dengan optimal. Cara kerja dari insulin buatan ini hampir sama dengan hormon insulin alami yang dihasilkan oleh tubuh kita, yaitu mengolah kadar gula darah menjadi energi dan mencegah hati untuk memproduksi gula berlebih. Tapi masih ada yang suka bertanya, apakah jika kadar gula darahnya normal, boleh menghentikan pemakaian suntikan insulin ini? Atau bahkan ada yang masih takut, masih bertimbang dalam menggunakan suntikan insulin ini, karena sering mendengar katanya orang bahwa pemakaian insulin ini bisa memperparah penyakitnya. Pada diabetes mellitus tipe 1, suntikan insulin ini sangat dibutuhkan oleh penderitanya. Tapi pada diabetes mellitus tipe 2, suntikan insulin ini diperlukan jika pasiennya tidak berespon lagi terhadap obat minum atau obat oral diabetes, atau keadaan penderita diabetes membutuhkan penurunan kadar gula darah dengan cepat, karena mungkin sudah ada komplikasinya. Nah, apakah artinya suntikan insulin ini bisa dihentikan jika kadar gula penderitanya sudah normal? Jawabannya bisa, jika kadar HbA1c Anda sudah mengalami perbaikan dan Anda bisa taat mengatur pola hidup sehat Anda. Kadar gula darah yang terlalu tinggi dan cenderung fluktuatif memicu terjadinya kerusakan pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, dan gangguan penglihatan. Seringkali penyakit diabetes ini awalnya belum disadari hingga terjadinya komplikasi. Dan di saat dokter menyarankan menggunakan suntikan insulin, terkadang penderitanya masih bertimbang. Padahal penyakit ini terus berpacu dengan waktu. Semakin lama Anda mempertimbangkan penstabilan kadar gula darah, maka penyakit ini terus menggerogoti tubuh Anda, sehingga terjadilah komplikasi yang semakin parah. Dan di saat Anda memutuskan untuk menggunakan insulin, nah, penyakit ini sudah mencapai komplikasi dan kemungkinan untuk sembuh akan lebih sulit. Oleh karena itu, dokter menyarankan suntikan insulin ini agar cepat terjadi perbaikan metabolisme pada tubuh Anda. Oke, semoga video ini bermanfaat. Ingatlah untuk menjalankan pola hidup sehat dan menjaga keseimbangan rohani dan jasmani Anda. Mencegah itu lebih